Dan langsung saja kita ke informasi pertama di Evening Up di hari ini mengenai berita-berita yang populer begitu ya di hari ini. Kita lihat untuk yang pertama ini ada ramai-ramai warga minta PM Israel yang mundur. Iya pemirsa, ini warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur. Dan ini terkait keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Para warga mengadakan protes di jalanan Tel Aviv pada akhir pekan lalu di mana massa menyuarakan kritik tajam di depan Kementerian Pertahanan seraya menyuarakan kemarahan ke Netanyahu. Salah satu warga menuntut agar Netanyahu dan pemerintahannya disudahi karena mengabaikan masyarakat di selatan Israel yang dekat dengan Gaza dan malah mengabaikan kehidupan warga di sana. Sebelumnya, sumber-sumber Palestina termasuk saluran Al-Aqsa yang berafiliasi dengan Hamas mengatakan pada Sabtu bahwa sejumlah besar tahanan Israel yang ditahan di jalur Gaza telah terbunuh atau terluka selama serangan udara Tel Aviv di daerah kantong tersebut. Hamas sendiri dilaporkan sempat menangkap sejumlah warga Israel yang tidak diumumkan jumlahnya. Ini terjadi selama serangannya terhadap pemukiman dan juga bangunan militer di sekitar Gaza pada hari pertama operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober. Ya pemirsa, kini kita ke berita terpopuler selanjutnya di mana pendudukan Israel di Gaza salah besar. Jadi Biden ini menyampaikan bahwa begitu ya, ini Presiden Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebut setiap tindakan Israel untuk menduduki kembali jalur Gaza akan menjadi kesalahan besar. Hal ini ditegaskan Biden dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu waktu setempat, di mana pernyataan tersebut dikatakan Presiden 80 tahun itu di tengah persiapan pasukan Israel yang melakukan serangan darat ke wilayah itu. Meski demikian, Biden menekankan Hamas yang menguasai wilayah Gaza saat ini tidak mewakili seluruh rakyat Palestina. Di sisi lain, Biden menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan terjun dalam perang Hamas dan Israel. Ia mengatakan Israel memiliki kekuatan tempur terbaik dunia, namun Amerika Serikat telah mengerahkan 2 kapal induk ke Mediterania Timur untuk menunjukkan dukungan kuatnya kepada Israel. Hal yang sama juga dilakukan Inggris di pekan lalu. Ya, kita ke berita terpopuler selanjutnya, yakni produk terkenal Israel yang diboikot. Pemirsa, seiring dengan memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, popularitas gerakan boikot divestasi dan juga sanksi produk Israel juga semakin meningkat di beberapa negara. Di antaranya dilansir dari Al Jazeera, gerakan BDS berpotensi menghasilkan kerugian hingga 11,5 miliar US dollar atau sekitar 180,35 triliun rupiah per tahun bagi Israel. Menurut laporan Al Jazeera pada 2018, dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah penanggulangan BDS. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertindak untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Namun organisasi non-profit berbasis di Washington, Amerika Serikat, Brookings Institution menyatakan bahwa gerakan BDS tidak akan secara drastis mempengaruhi perekonomian Israel. Sebab sekitar 40% ekspor Israel adalah barang intermediate atau produk tersembunyi yang digunakan dalam proses produksi barang di tempat lain seperti misalnya semikonduktor. Ya, berita terpopuler selanjutnya adalah mengenai beda pendapat warnai putusan MK terkait capres, pemirsa. Ya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, di mana 2 dari 9 hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini. Hakim konstitusi yang berbeda pendapat ialah Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah. Dalam pertimbangannya, Guntur Hamzah menilai seharusnya MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Guntur berpendapat seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian sehingga pasal akuo dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Guntur mengatakan seharusnya perkara tersebut tidak termasuk open legal policy sehingga dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran. Sebab menurutnya telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas.